Halo semuanya, selamat pagi. Saya Yola Zufan Kanatania dari kelas 12 IPS 2. Saya akan menjelaskan tentang syarat mendirikan usaha. Berikut biodata saya. Syarat mendirikan usaha. A. Prosedur pengurusan izin usaha. Sebelum memulai usaha, sebaiknya Anda mengenal, mengerti, dan aspek-aspek legalitas serta prosedur perizinan usaha agar di kemudian hari tidak timbul masalah yang mempengaruhi kelangsungan usaha Anda. Prosedur atau langkah-langkah yang perlu Anda ketahui dalam mendirikan usaha berbadan hukum antara lain membuat situ, surat izin tempat usaha, dan HO surat izin gangguan, membuat SIUP surat izin usaha perdagangan, dan membuat NPWP nomor pokok wajib pajak, membuat TDP tanda daftar usaha, membuat rekening bank atas nama perusahaan, dan membuat AMDAL analisis mengenai dampak lingkungan. 1. Membuat surat izin tempat usaha situ dan surat izin gangguan HO. Salah satu langkah perlindungan agar usaha Anda aman dan lancar adalah dengan mendaftarkan ke pemerintah setempat dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk tujuan itulah, para wirausaha perlu membuat surat izin tempat usaha atau situ dan surat izin gangguan atau HO. A. Pengertian surat izin tempat usaha atau situ dan surat izin gangguan atau HO. Surat izin tempat usaha merupakan pemberian izin tempat usaha kepada seseorang atau badan usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan di lokasi. Nomor 2. Membuat nomor rekening perusahaan. Sebelum Anda membuat akta pendirian perusahaan, notaris akan menanyakan beberapa presentasi saham. Masing-masing memiliki, karena itu harus melakukannya. Yang pertama, membuat rekening atas nama perusahaan yang akan digunakan sebagai alamat penyetoran modal awal dan transaksi hasil usaha. Nah, yang kedua, melakukan setoran modal usaha sebagai proporsi saham masing-masing pemilik. Yang ketiga, menyerahkan bukti setoran ke pihak notaris untuk disahkan sebagai bukti penyetoran modal awal. Yang nomor 3, membuat nama logo dan merek perusahaan. Sebelum kita membuat akta pendirian perusahaan, kita harus merancang identitas dari usaha kita terlebih dahulu, yaitu yang pertama, nama perusahaan, yang kedua, logo perusahaan, yang ketiga, alamat perusahaan, yang keempat, kartu nama dari usaha Anda, yang kelima, kop surat dan dokumen lainnya, yang keenam, stempel perusahaan, ketujuh, tujuan usaha, yang ke-8, modal usaha, dan yang ke-9, susunan direksi dan komisaris khusus untuk PT. Nomor 4, membuat nomor pokok wajib pajak NPWP. Telah menjadi ketetapan pemerintah bahwa setiap wajib pajak baik individu atau pemilik perusahaan harus mempunyai NPWP. Untuk memperolehnya, setiap wajib pajak mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak sesuai dengan domisili wajib pajak. Wajib pajak kemudian mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratannya ke administrasi. Jika omset penjualan mulai berkembang dan terus meningkat, maka diwajibkan mendaftar perusahaan Anda sebagai pengusaha kena pajak (PKP) dan akan diberikan nomor pengukuhan pengusahaan kena pajak (NPPKP). Jika diketahui ada yang tidak mendaftarkan diri ke kantor pajak, akan dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang kelima, membuat akta pendirian perusahaan. Baik dalam usaha bentuk firma, CV, maupun PT, kita perlu membuat kesepakatan tertulis dengan mitra usaha yang bertujuan untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari, memberikan kejelasan status kepemilikan perusahaan, mencantumkan nilai saham dan jumlah lembar saham di akta sehingga Anda mengetahui nilai aset Anda. Yang keenam, membuat surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 M.Dak. Per 9/2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan, SIUP merupakan surat izin untuk mendapat melakukan kegiatan usaha perdagangan yang dikeluarkan instansi pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan domisili pemerintahan. Yang ketujuh, membuat tanda daftar perusahaan TDP. Tanda daftar
perusahaan atau TDP adalah daftar catatan resmi sebagai bukti bahwa perusahaan atau badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib pajak daftar. Tanda daftar perusahaan diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Selanjutnya, klasifikasi dan prosedur permohonan SIUP. Pengklasifikasian SIUP yaitu 1. SIUP kecil yang diterbitkan untuk perusahaan yang menyetor modal sampai dengan 200 juta di luar nilai tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, SIUP menengah yaitu yang diterbitkan untuk perusahaan yang menyetor modal dengan 200 juta sampai dengan 500 juta di luar nilai tanah dan bangunan tempat usaha. Yang ketiga, SIUP besar yaitu yang diterbitkan untuk perusahaan yang non SIUP. Selanjutnya, membuat tanda daftar perusahaan TDP. Tanda daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi sebagai bukti bahwa perusahaan telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar. Hal-hal yang perlu didaftarkan yaitu akta pendirian perusahaan dan surat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, anggaran dasar dan perubahan persetujuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Selanjutnya, membuat AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL merupakan hasil kajian mengenai dampak besar dan penting dari suatu kegiatan usaha yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang digunakan untuk proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggara kegiatan usaha di Indonesia. Fungsi AMDAL digunakan untuk memberikan masukan terhadap penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, memberikan informasi kepada masyarakat tentang dampak yang muncul dari suatu rencana usaha atau kegiatan, bahan informasi bagi perencanaan dan pembangunan wilayah. Dasar hukum AMDAL. Beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum AMDAL yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1982 mengenai ketentuan pengelolaan lingkungan hidup, versi sumber daya alam hayati dan ekosistem, Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor B2335 Men LH 1293 Nomor B2347 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 mengenai tata ruang. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang mengenai mendirikan usaha. Bila ada kata yang salah atau ucapan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan.